Fakta aja. Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima Saya kan bingkisan. tidak mengajukan pertanyaan apa isi bingkisan itu. Kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya, Pak. Iya. Tepat di belakang saya saat ini sedang dibawa uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. Uang ini akan kami serahkan atas nama Irwan. Saya langsung cek sinyal di ponsel pribadi saya, di gawai saya. Nah, hilang. Anda bisa lihat. Rabu 11 Oktober 2023, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor kembali menggelar sidang kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Duduk sebagai terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate, ex-dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan mantan tenaga ahli HUDEF UI Yohan Suryanto. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo hadir sebagai saksi. Pemanggilan Dito sendiri dikarenakan namanya sempat disinggung pada 26 September lalu, yakni pada saat Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan yang menjadi saksi mahkota dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BTS 4G. Irwan menyebut dirinya menyerahkan uang kepada Dito Aryo Tejo senilai 27 miliar rupiah. Irwan mengatakan uang yang ia berikan kepada Dito untuk menutupi kasus korupsi dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Kepada Hakim Ketua Fazal Henry, Dito membantah jika dirinya telah menerima bingkisan yang diduga berisi uang senilai 27 miliar rupiah. Kenal saudara dengan Galumbang Menak? Tahu ya, Mulia. Tahu. Galumbang Menak tahu ya? Pengusaha nasional besar. Ya. Tahu saudara dengan Irwan Hermawan? Tidak kenal ya, Mulia. Tidak kenal, Tidak kenal. tapi tahu. Tidak kenal, tidak tahu. Kenal juga. Tidak kenal dan tidak pernah tahu ya, Mulia. Dengan Galumbang Menak saudara tahu. Tahu ya, Mulia. Siapa itu, Pak? Pengusaha asli Indonesia yang Mulia. Iya, di bidang dia Di punya bidang- perusahaan apa dia? Ada handphone, internet terbesar. Oh, multi apa juga ya? Usaha Fokus di telekomunikasi. digital yang kita Ya, tahu. berbagai macam bidangnya ya. Betul ya? Betul ya, Mulia. Berdasarkan perintah dari saudara Irwan Hermawan, berdasarkan sudah perintah dari saudara Anang Ahmad Latif. Dibawalah bingkisan itu ke rumah saudara. Katanya seperti itu keterangan saksi. Siap. Kemudian pada pertemuan kedua dia bawa lagi bingkisan itu yang agak besar. Saya mengikuti di media yang Mulia. Iya, itu keterangan si Rezi agak besar dan diterima katanya oleh saudara seperti itu di rumah Denpasar itu. Nah sekarang ketegasan saudara lagi, apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja. Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima Saya kan bingkisan. tidak mengajukan pertanyaan apa isi bingkisan itu, kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya, Pak. Iya. Tapi kalau dari sense, Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan, Pak. Katanya itu Iya. uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dollar dan Singapura dolar, gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima, Tidak pernah menerima. uang bingkisan itu ya. Iya. Nah, ini kan keterangan saksi berkembang sehingga Siap. saudara dihadirkan di depan persidangan ini. Kemudian mengenai penyerahan uang, ya, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Majelis ke pengacara Magdir Ismail, pengacaranya Irwan Hermawan, 27 M tadi ya. Apakah saudara tahu itu? Tidak mengetahuinya yang Mulia. Saudara kenal dengan nama orang yang nama Suryo? Tidak kenal yang Mulia. Tidak kenal. Tidak kenal. Dalam sidang, kepada Majelis Hakim Dito Aryo Tejo pun mengaku tak mengenal Johnny G. Plate. Dengan Pak Menteri kenal lah.
Pernah enggak Pak Menteri, Pak Joni Gerard Plate bicara dengan saudara soal ya urusan kementerian masing-masing? Ada? Tidak pernah Pak, saya tidak pernah dengan beliau dan tidak pernah komunikasi sama sekali. Bahkan waktu saya jadi menteri juga belum sempat silaturahmi. Belum? Oh, belum sempat. Oh. Ini dalam rehat-rehatnya rapat kabinet kan bisa saja ngobrol-ngobrol gitu kan? Belum, saya baru diundang rapat kabinet setelah beliau sudah tidak menjabat. Dito mengaku lega telah mengkonfirmasi tuduhan ini dalam persidangan karena selama ini ia memilih diam dengan kabar yang menyeret dirinya agar tidak menggiring opini publik. Dalam pengembangan kasus, Menpora Dito Aryo Tejo yang juga mantan staf khusus Menko Perekonomian disebut-sebut diduga menerima uang TPPU sebesar 27 miliar rupiah untuk meredam proses pengusutan perkara proyek BTS 4G Kemkominfo oleh terdakwa Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Karenanya, Kejaksaan Agung memanggil Dito untuk diperiksa sebagai saksi. Dito menjalani pemeriksaan selama 2 jam di Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan dicecar 24 pertanyaan dari penyidik Kejaksaan Agung. Usai menjalani pemeriksaan, Dito Aryo Tejo mengungkapkan jika dirinya telah memberikan klarifikasi kepada Kejagung terkait dugaan dirinya menerima uang sebesar 27 miliar rupiah dari salah satu terdakwa kasus korupsi BTS 4G, Irwan Hermawan. Hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan saya sangat berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi, dan ini terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang bersangkutan kami periksa sejak dari jam 1 sampai dengan jam 3 dengan 24 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab dengan baik, transparan, jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan peristiwa tindak pidana terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS pada 1 sampai dengan 5 secara tempus telah selesai. Suatu yang tak lazim, bahkan jarang sekali ditemukan, sobat, seorang pengacara dari terdakwa kasus korupsi BTS 4G menggendong uang ibarat bayi senilai 27 miliar rupiah dalam bentuk pecahan $100 Amerika Serikat, 1,8 juta dolar Amerika Serikat, dan uang tersebut dikembalikan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tentu ini membuka mata kita tentang babak baru kasus korupsi BTS 4G. Siapa saja yang menikmati uang tersebut sampai pada akhirnya ada pengembalian uang tersebut. Apakah betul ini semua ada kaitannya dengan perintangan penyidikan kasus BTS 4G yang sedang berjalan? Kita akan ungkap lengkap. Saya Abraham Silaban di AB+. Sobat, saya ada di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta dan melihat detik-detik kedatangan dari Magdir Ismail yang akan mengembalikan uang senilai 27 miliar rupiah yang disebutnya diterima dari pihak swasta. Sobat, di belakang saya saat ini sedang dibawa uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. Kita akan lihat bersama uang dolar yang akan dikembalikan, setumpuk uang dolar, sobat. Kedatangan kami ke sini adalah untuk menyerahkan uang sebagaimana komitmen kami atas nama klien kami Irwan
Ya. Jumlah uang yang kami bawa 1,8 juta dolar Amerika. Ya. Uang ini akan kami serahkan atas nama Irwan untuk recovery terhadap hal-hal yang sudah pernah dia terima, dan sesuai dengan komitmen ini yang kami bawa semuanya. Ya. Mudah-mudahan ini akan memberi terang, ya, lebih memperjelas posisi dari klien kami Irwan dalam perkara ini. Berarti dipastikan ini sumbernya dari Pak Irwan, Pak ya? Ini sumbernya atas nama Pak Irwan. Ya, oke. Nanti kalau sudah selesai, kami dari atas, nanti kita bicara lagi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jumlah uang yang kami serahkan sesuai dengan tanda terima yang diterima oleh Kejaksaan Agung adalah sebesar 1,8 juta US dollar. Tanda terimanya sudah ada, saudara-saudara bisa lihat. Nah, nilai 1,8 juta ini kalau dengan kurs rupiah sekarang itu lebih dari 27 miliar. Ya. Itu satu yang perlu saya jelaskan. Kemudian yang kedua, kami menerima uang ini sebagaimana kami sampaikan juga terhadap penyidik, bahwa uang ini diserahkan oleh pihak yang mengatakan akan membantu klien kami Irwan Hermawan. Orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana, dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa. Ya, hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan. Yang ketiga, ya, soal yang lain-lain, terutama berkenaan dengan berita yang beredar, ada pihak lain. Ya, saya kira saya minta saudara-saudara lebih banyak bertanya kepada penyidik karena kami tidak mengetahui itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, siapa sebetulnya Pak yang memberikan uang itu dan menyuruh memberikan uang kepada pihak Kejaksaan Agung 27 miliar itu, Pak? Yang menyerahkan kepada kejaksaan, yang menyuruh itu tidak ada. Ya. Hanya itikat baik kami, karena kami merasa bahwa kepentingan klien kami Irwan Hermawan ini dalam kerangka penyelesaian kewajiban dia, ya, terutama berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dia, makanya kami serahkan ini dengan itikat baik. Ya. Inilah yang kami harapkan bahwa ini akan diterima dan nantinya akan diperhitungkan dengan kewajiban dari Irwan. Orang lain yang membantu itu siapa, Pak? Sekarang kalau saudara-saudara tanya kepada siapa pihak swasta itu, kepada saya, kami tidak tahu. Perlu juga diketahui bahwa kami pun bukan yang pertama yang kami serahkan kepada kejaksaan. Sebelumnya kami juga sudah menyerahkan uang sejumlah 8 miliar rupiah untuk dan atas nama kepentingan Irwan. Benar, pada hari ini kami telah menerima penyerahan uang sebesar 1,8 juta US dollar atau setara dengan 27 miliar, dan selanjutnya dalam rangka untuk membuat terang, mencari tahu apa kaitannya, asal usulnya terkait dengan uang tersebut, maka yang bersangkutan kami periksa, dan hasilnya antara lain bahwa keduanya tidak tahu siapa yang menyerahkan. Inisialnya S, tapi latar belakangnya dan asal dari mana maksud tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu. Dan oleh karenanya pada hari ini juga kami melakukan pemeriksaan kantor yang bersangkutan untuk mencari alat bukti terkait dengan siapa yang menyerahkan. Perlu diketahui asal-usul
bukan. Uang ini harus kami buat terang. Karena perlakuan dan dampak hukumnya akan berbeda-beda. Ini sobat, saya langsung cek sinyal di ponsel pribadi saya, di gawai saya. Nah ini, Anda bisa lihat tuh, hilang. Hanya dapat 1 bar kecil sinyal, persis di depan, hanya berjarak 1 meter kami. Nah, hilang, Anda bisa lihat tuh. Di sejumlah wilayah titik pembangunan BTS 4G bakti Kominfo, masyarakat setempat mengeluhkan kondisi sinyal yang lemah, bahkan hilang di lokasi terdekat dengan tower. Sebagian warga mengaku sinyal semakin sulit dijangkau setelah tower BTS bakti Kominfo dibangun. Sudah kelihatan itu, sobat, menara BTS 4G yang berdiri kokoh di Desa Cuncaulang, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kita langsung datangi tempatnya, lokasinya. Saya akan ajak Anda untuk lihat lebih dekat lagi. Ini lokasinya. Sudah dipagar seperti ini dan sudah berdiri kokoh. Hampir bisa dipastikan ini sudah 100% ya, 100% terbangun. Persis di Desa Cuncaulang, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Saya Abraham Silaban dan tim AB Plus, kami langsung datangi lokasinya di Kecamatan Beliling ini, di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk melihat langsung, untuk mengonfirmasi langsung aduan dari komplain warga sekitar. Betulkah kemudian malah kesulitan sinyal? BTS 4G ini kan memang dibangun awalnya dengan semangat untuk konektivitas jaringan internet di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, 3T. Konektivitas internet setidaknya di tempat ini adalah konektivitas 4G. Maka saya langsung cek. Ini sobat, saya langsung cek sinyal di ponsel pribadi saya, di gawai saya. Nah ini, Anda bisa lihat tuh, hilang. Hanya dapat 1 bar kecil sinyal, persis di depan, hanya berjarak 1 meter kami. Nah, hilang, Anda bisa lihat tuh. Pak, izin Pak, boleh bergabung dengan kita Pak ya? Sini Pak, mari Pak. Ya ini, Pak, dengan Bapak siapa tadi Pak? Bapak Andreas. Pak Andreas ya? Oke, Pak Andreas. Pak Hendrik. Pak Hendrik. Pak Felix. Pak Felix, oke. Saya ke Pak Andreas dulu ya. Pak Andreas tinggal di mana Pak? Warsawe. Warsawe ya? Warsawe. Oke, Warsawe. kamu Warsawe. Boleh sini Pak? Mari Pak, sedikit. Nah, Kampung Warsawe berapa jauh dari tempat ini Pak? Ya, itu sekitar 300 meter. 300 meter? Ya. Oke, ada berapa warga di sana Pak? Ada banyak lah, pokoknya Kampung Warsawe itu kan kampungnya besar juga. Oke. Sinyal gampang susah? Sinyalnya susah. Susah? Iya. Masa? Jarak 300 meter dari menara BTS seperti ini? Ya, begini ceritanya kan begini. Dulu itu kan sebelum BTS ini ada, di sana ada radius tertentu yang bisa dapat sinyal. Ya. Harapan kami dulu setelah BTS ini ada, sinyalnya itu bisa 4G. Oke. Ya, tapi kenyataannya malah sinyal yang radiusnya tertentu di sana itu bahkan mungkin terganggu dengan dibangunnya BTS ini. Oke. Ya, sehingga sampai sekarang di sana itu ya malah lebih kesulitan lagi sinyalnya. Mas, betul demikian, malah semenjak ini dibangun malah semakin sulit? Ya, semakin sulit lagi. Jangankan untuk untuk telepon biasa saja susah. Mewujudkan, tentu saja. Sobat, dengan Bapak siapa Pak? Sebentar Pak, dengan Bapak siapa? Pak Hendrik. Pak Hendri. Pak Hendri, warga mana Pak? Warga Tohong. Tohong. Ya. Desa Cuncaulang. Oke, Kampung Tohong itu tadi kalau Warsawe itu 300 meter dari menara, Bapak dari menara berapa jauh? 100 meter? Ya.
Oke, sinyal bagus kah? Jelek? Jelek. Nggak bagus. Kurang bagus. Kurang bagus ya? Iya. Oke. Nggak bagusnya itu sebelum ini berdiri atau setelah berdiri? Sebelum ini berdiri masih bisa dapat? Masih bisa dapat. Nah, setelah berdiri? Setelah berdiri susah. Susah dapat? Iya, susah dapat. Luar biasa ini. Dulu malah lebih stabil ya, minimal kecil-kecil pun masih bisa dapat. Tapi ini sudah dibangun susah malah nggak stabil. Ya, stabil. Oke, saya tadi juga sudah cek sebetulnya Pak. Iya. Malah ada dapat sinyal, tiba-tiba juga hilang juga kadang. Iya, gitu. Jadi iya. memang luar biasa ini. Pak Felix ya Pak ya? Pak Felix. Pak Felix. Pak Felix ini tinggal di mana Pak? Saya di Warsawe, sekitar 100 meter juga lah, 150 meter dari sini. 150 meter ya, dari sini Pak? Sini. Oke, artinya sama ya. Keluhannya ya Pak ya? Oke. Sama sinyal juga susah Pak? Betul. Susah sekali Pak? Susah sekali. Nah, kalau awal-awal aktivasi itu bagus, tapi baru beberapa minggu itu sudah kacau balau. Yang paling terasa itu teman-teman yang tidak menggunakan Android. Jadi tidak bisa digunakan sama sekali HP-nya. Sementara warga di sini kan kebanyakan tidak menggunakan jasa internet. Jadi komunikasi biasa itu yang. Bagi yang tidak menggunakan Android ataupun tidak menggunakan smartphone-nya, gawai ya gitu ya Pak ya. Artinya hanya ponsel pribadi biasa ya Pak ya. Kan masih ada warga yang punya ponsel pribadi biasa hanya untuk telepon, SMS begitu ya Pak ya. Nah, itu nggak ada sinyal sekali. Tidak bisa sama sekali. Wah. Termasuk kita yang pakai Android juga tidak bisa telepon. Semenjak deaktivasi Bapak sebutkan tadi kepada kami, seminggu pertama bagus? Bagus ya, betul. Bagusnya seperti apa? Sampai 4G? Kuat sekali untuk standar kita lah, menggunakan YouTube dengan lancar itu. Waduh, tidak ada buffering ya Pak ya? Ya, betul. Ya ini memang bagaimanapun kebutuhan internet Pak. Sekarang itu sudah bertransisi ibarat menjadi kebutuhan primer di hari-hari ini Pak. Apalagi di era teknologi saat ini ya Pak. Apalagi era pendidikan anak yang butuh akses internet Pak. Saya ke Pak Andres dulu. Iya. Anak-anak sekolah jadi susah untuk belajar Pak atau gimana Pak? Iya, memang jadi susah sih Pak. Dengan adanya ini jaringan ini jadi susah sekali buat anak-anak untuk. Di zaman belajar jarak jauh itu Pak, seperti apa Pak? Di saat pandemi dulu itu anak-anak tadi itu seperti yang saya bilang tadi itu mereka cari tempat yang radiusnya punya sinyal. Ya harapannya dulu itu di saat ini ada anak-anak bisa dari rumah saja. Ya tapi kenyataannya setelah ini ada malah ya jadi susah lagi. Sobat, kami dapat informasi di tempat ini adalah tempat destinasi desa wisata terbanyak yang dikunjungi di wilayah dekat dengan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu penting untuk akses internet, konektivitas internet bukan hanya untuk promosi wisata, tapi keselamatan dan keamanan wisata. Betul tadi Pak Felix ya, bisa cerita kepada kami ya Pak ya, bahwa memang ada kejadian-kejadian kecelakaan lambat dievakuasi karena memang susah jaringan internet. Ya, betul sekali. Informasi dari spot wisata itu sulit sekali untuk terkoneksi dengan warga di sini untuk mencari pertolongan segera untuk para korban. Jangankan lambat untuk evakuasi jika ada wisata, barangkali untuk penjemputan wisatawan juga kan sulit ya Pak ya, untuk betul sekali. Promosi wisata dan lain sebagainya Pak. Betul sekali. Oke. Pak, ini terakhir ya Pak, sebelum saya nanti akan ke desa wisatanya. Pak, bisa disampaikan harapan warga sebetulnya Pak. Tadi kan sudah disebutkan berkali-kali menyampaikan, bahkan sudah lelah untuk menyampaikan kepada pemerintah setempat gitu Pak ya. Tapi kan Bapak sebutkan ini kan sudah berdiri kokoh. Dan kita bisa lihat sudah berdiri kokoh. Malah setelah ini berdiri kokoh, malah susah sinyal Pak. Jadi harapan Bapak ini tetap bertahan atau seperti apa? Kalau kami warga di sini, karena ini, memang fasilitas ini juga dibutuhkan. Tetapi bahwa kalau memang diaktifasi, maksimal lah penggunaan supaya masyarakat betul-betul mendapat manfaat dari fasilitas ini. Tapi kalau memang ya dirobohkan, ya kalau memang pemerintah setengah-setengah sepertinya memang sebaiknya dirobohkan saja. Untuk ujian nasional berbasis komputer? Ya. Oke, itu tidak bisa dilakukan di sini? Tidak bisa dilaksanakan di sini karena kita harus pindah ke kampung sebelah. Pindah ke kampung sebelah? Ya. Ini bawa semua murid? Ya, bawa muridnya, pinjam rumah masyarakat di sana untuk kita laksanakan itu. Pinjam rumah masyarakat untuk ujian? Ya. Ujian nasional? Ya.